Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam acara kajian teologi Islam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengkaji dan mempelajari akidah-akidah Islam, di mana semua perbuatan kita, amal yang kita lakukan di dunia ini tidak akan bisa memiliki nilai tanpa didasari dengan akidah dan keyakinan yang benar. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesempatan atas kesehatan yang telah diberikan olehnya kepada kita, sehingga kita bisa mengkaji dan pelajari akidah-akidah yang benar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang satu akidah yang dimiliki oleh mazhab Imamiyah. Kalau kita mempelajari tentang teologi Islam, maka kita akan menemukan satu perdebatan di antara aliran-aliran teologi Islam itu sendiri terkait dengan bada. Mazhab Imamiyah yang dengan tegas dan jelas meyakini tentang bada dituduh oleh aliran teologi yang lain bahwa mazhab Imamiyah telah mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mazhab Imamiyah dicap sebagai aliran yang memiliki keyakinan yang batil dan selalu disudutkan oleh aliran-aliran teologi yang lain. Oleh sebab itu, pembahasan bada salah satu pembahasan yang sangat-sangat penting kita bahas bersama, sehingga kita bisa memahami duduk persoalan dan inti pembahasan di antara mereka. Apakah benar tuduhan yang diarahkan kepada mazhab Imamiyah bahwa mereka telah mengurangi kesempurnaan Allah ataukah tidak? Mari kita bahas bersama. Untuk bisa mengetahui tentang konsep bada atau keyakinan bada, maka kita harus membahas beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang arti bada itu sendiri dan bagaimana para imam-imam maksum yang diyakini oleh mazhab Imamiyah
Para imam-imam suci yang dijadikan rujukan oleh mazhab Imamiyah menjelaskan tentang bada. Ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membuktikan apakah bada yang diyakini oleh mazhab Imamiyah adalah suatu keyakinan yang batil, yang salah atau tidak. Kalau kita melihat ke kamus-kamus bahasa Arab, kata bada bermakna zahar. Zahar berarti nampak. Kata bada ini memiliki dua pemakaian. Atau ada yang mengatakan memiliki banyak pemakaian, tapi yang masyhurnya memiliki dua pemakaian. Yang pertama, bada itu bermakna nampak. Bada ini digunakan untuk sesuatu yang dahulunya tidak diketahui, kemudian diketahui. Contoh, saya tidak mengetahui bahwa 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan saya memiliki rezeki. Saya diterima oleh satu perusahaan. Saya tidak tahu. Setelah 2 hari kemudian, saya baru tahu bahwa saya diterima oleh perusahaan tersebut. Jadi sebelumnya saya tidak tahu tentang apakah saya diterima atau tidak diterima oleh perusahaan. Saya sudah mendaftar jauh-jauh hari, 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Tapi saya belum tahu bahwa apa saya diterima atau tidak diterima. Ya Rabb, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Ini adalah pemakaian yang pertama tentang bada. Jadi pemakaian pertama adalah sesuatu yang nampak bagi saya yang sebelumnya saya tidak mengetahuinya. Ini adalah pemakaian yang pertama. Pemakaian yang kedua adalah sesuatu itu nampak bagi saya, tapi tidak nampak bagi orang lain. Contoh begini. Saya memiliki keahlian dalam menulis. Saya memiliki kecakapan dalam menulis buku. Keahlian saya tidak diketahui oleh orang lain, tapi saya sendiri sudah tahu bahwa saya ahli dalam menulis. Saya mengetahui, ya, ini adalah suatu keahlian yang saya miliki dari awal, meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Jadi ini adalah pemakaian kedua tentang bada. Artinya bahwa keahlian ini nampak atau jelas bagi saya, tapi tidak jelas bagi orang lain. Ini adalah pemakaian yang kedua. Sebelum kita jauh melangkah tentang pembahasan bada itu sendiri, saya akan sebutkan beberapa hadis yang dijadikan sandaran oleh mazhab Imamiyah terkait bada. Hadis pertama adalah satu perkataan atau penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Beliau mengatakan, ma'udhimallah bimithlil bada. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak diagungkan seperti apa? Sebagaimana diagungkan dengan apa? Dengan bada, dengan keyakinan bada. Kemudian hadis yang kedua, law aliman nasu ma fil qawli bil bada min al ajr ma fataru 'ala al kalam fihi. Kalau seandainya seseorang mengetahui tentang thawab
atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bada, maka dia akan selalu berbicara tentang bada. Dia akan selalu konsisten dengan keyakinan bada. Kemudian hadis yang lain mengatakan, Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, "Ma tanabba'a nabiyyun qat hatta yuqirra lillahi bi khamsi khisalin." Seorang nabi tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai atau hingga dia meyakini 5 perkara. Yang pertama, bil bada'i wal masyiati was sujudi wal ubudiyati wat ta'ah. Sampai dia meyakini tentang bada, kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud, kemudian ubudiyah, kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hal yang prinsip yang harus diyakini oleh setiap nabi adalah bada. Kemudian ada lagi satu hadis ya, yang senada dengan hadis sebelumnya. Al-Imam Ridha alaihissalam mengatakan, "Ma ba'athallahu nabiyyan qat illa bitahrimil khamr wa ay yaqirra lillahi bil bada." Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus satu nabi pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada dirinya tentang tahrimul khamr, tentang haramnya khamr, dan tentang apa? Tentang bada. Artinya bada adalah salah satu keyakinan yang dimiliki oleh setiap nabi. Bada tidak hanya diperuntukkan untuk agama Islam saja, tapi bada dari dahulu sudah ada. Ini adalah beberapa riwayat yang dijadikan sandaran oleh mazhab Imamiyah dalam keyakinan terhadap bada. Kemudian hadis lain mengatakan, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, "Innallaha lam yabdu lahu min jahlin." Allah Subhanahu wa taala tidaklah bodoh atau tidaklah memiliki kekurangan dalam pengetahuan. Kalau kita melihat sabda Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, maka kita memahami bahwa apa yang dimaksud bada oleh mazhab Imamiyah adalah bahwa sesuatu itu nampak bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi sesuatu ini tidak nampak bagi yang lainnya. Bukan pemakaian pertama. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, tidak pernah tidak mengetahui. Artinya bahwa bati yang ini oleh mazhab Imamiyah itu dengan pemakaian yang kedua, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, tapi segala sesuatu ini itu tidak diketahui oleh manusia. Ini adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang bada yang dijadikan sandaran oleh mazhab Imamiyah. Kemudian ada satu lagi ya, tentang hadis daripada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam yang mengatakan barang siapa yang menganggap atau berasumsi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui sesuatu, maka kalian harus menghindari dirinya. Harus melepas diri dari dirinya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita terpengaruh dengan perkataannya. Asumsi yang dia miliki adalah suatu asumsi yang salah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui sesuatu. Dari sini kita bisa memahami bahwa apa yang diyakini oleh mazhab Imamiyah itu tidak seperti apa yang dituduhkan oleh aliran-aliran teologi yang lain. Tapi mazhab Imamiyah meyakini
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya dengan detail, tapi segala sesuatu tadi tidak diketahui oleh manusia. Sehingga nanti ada pembahasan tentang ikhtiar dalam menentukan nasib manusia. Baiklah pemirsa, kita akan membahas dengan detail dan jelas terkait dengan bada. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.